Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ibadallah ittaqullaha rabbakum wa ati'uhu litanalu bitaqwahu wa ta'atihi sa'adata dunya wal akhirah. Wasaluhu jalla wa ala taufiqa wal hidayah wal ma'unata ala taqwa wa ta'ah. Fa innal amra kullahu biyadihi jalla fi'ula. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini, tidak ada kalimat dan ungkapan kata yang paling indah dan sesuai selain ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmatnya yang meliputi seluruh alam semesta ini. Sejak terbit matahari hingga terbenamnya, tidak ada satupun makhluknya yang terluput dari nikmatnya. Semua merasakan betapa besar kekuasaannya,
keagungan serta kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita di dalam menjalani semua perintahnya, kekayaannya. Sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan ketakwaannya. Seseorang bisa dihormati, disegani, disanjung serta dipuja-puja banyak orang, boleh jadi karena kekayaannya. Karena kekayaan bisa mengantar seseorang bahagia di dunia, atau malah sebaliknya tersungkur ke jurang neraka. Hal tersebut bergantung bagaimana memanfaatkan kekayaan tersebut, untuk apa dan di jalan apa digunakan harta tersebut. Jika kemuliaan dunia bisa dicapai karena kekayaan, tidak demikian dengan akhirat. Kemuliaan akhirat hanya bisa dicapai dengan ketakwaan dan amal soleh. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin banyak amal solehnya, maka semakin mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan dan kemuliaan dunia sifatnya temporer, dapat berakhir dan berubah kapan saja. Bisa hartanya yang musnah atau usianya yang telah sampai pada waktunya. Oleh sebab itu, janganlah terlalu bangga dengan kehidupan di dunia ini, dengan segala apa yang dimilikinya, karena semua itu tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang bagaimana kehidupan dunia dan akhirat itu lewat firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatu dunya illa lahun walaibun wa inna darul akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan belaka, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Surat Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata anak sebagai salah satu bagian berbangga-banggaan di dalam kehidupan dunia. Karena sejatinya anak adalah bagian dari perhiasan dunia yang kadang dengan dalih kebahagiaan mereka membuat seseorang lupa sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Cinta kepada harta dan anak-anak secara berlebihan sehingga lupa kepada Allah bukan hanya mendatangkan kerugian, bahkan penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak. Dan terakhir, menyimak uraian Rasulullah tentang kemuliaan dunia dan akhirat yang menjadi salah satu bagian dari ketakwaan yang akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, seseorang bisa menempati kedudukan mulia di dunia dan di akhirat. Meski diberi ilmu yang sedikit dan ibadah yang sedikit pula, dengan akhlak yang mulia maka akan mengangkat diri seseorang kepada kedudukan dan pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun akan menjadi hina dan tercela, bahkan dijerumuskan ke neraka manakala seseorang berakhlak bejat, sombong dan angkuh meski ilmunya banyak. Oleh karena itu, perbaikilah akhlak kita. Semakinlah merendah meski ilmu tinggi dan harta melimpah, karena dengan itulah seseorang bisa mulia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW lewat hadis yang diriwayatkan oleh Nuh bin Abbad dari Sabit dari Imam Anas,
secara marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi darajatil akhirah wa syarafal manazili wa innahu la dhaiful ibadah wa innahu la yablughu bi su'in khuluqihi daraka jahannamu wa huwa abidun. Sesungguhnya seseorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukannya yang mulia berkat akhlaknya yang baik, padahal sesungguhnya ia lemah dalam hal ibadah, dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dalam dasar jahanam karena keburukan akhlaknya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah. Di lain hadis yang diriwayatkan dari Imam Atha dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Mudah-mudahan momen sebulan penuh Ramadan dapat merubah perilaku kita menjadi perilaku yang mutakin, perilaku akhlak yang berakhlak karimah, takwaan meningkat dan amal soleh semakin berlipat hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memenuhi semua anjuran dan perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal amin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya khususnya dan kepada jamaah semua. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma nahakum anhu wa hadar wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na al balaa'a wal wabaa'a wa zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil bunanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
إله